Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Baiklah, pada pertemuan ini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang regulasi dan fatwa Baitul Mal wat Tamwil atau BMT. Yang mana anggota kelompok 9 yaitu yang pertama ada Anissa Nailusifa, yang kedua yaitu saya sendiri Mutiarani Wijaya, yang ketiga ada Alivia Rahmadanti, yang keempat ada Muhammad Haqqan Mubarak, dan yang terakhir ada Binta Solusi Mufayyarah. Baik, langsung saja dimulai. Untuk latar belakangnya, menurut Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, lembaga keuangan mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Selanjutnya ada LKM, BMT, dan Koperasi Syariah. BMT dan Koperasi Syariah termasuk dalam LKM. Hukum dan konsep dasar secara khusus itu membahas BMT hingga saat ini masih belum ada, sehingga dalam praktik operasionalnya dan kegiatan usahanya masih menggunakan LKM dan Koperasi Syariah. Secara tidak langsung, BMT itu masih berhubungan dengan koperasi syariah dan hukum-hukum yang akan digunakan dalam pendirian, operasional, dan kegiatan usaha BMT bisa menggunakan regulasi fatwa atau undang-undang koperasi syariah ataupun LKM itu sendiri. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya itu pengertian BMT. Yang pertama, menurut Husain dan Hasan Ali, BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil atau syariah, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas dasar prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat, dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salam, yaitu keselamatan atau berindikan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Yang kedua yaitu menurut Heri Sudarsono, BMT yaitu lembaga yang mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti halnya zakat, infak, dan sedekah. Yang selanjutnya yaitu fungsi BMT. Yang pertama, Baitul Tamwil atau rumah pengembangan harta. Pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Yang kedua yaitu Baitul Mal atau rumah harta. Menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanatnya. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada tujuan BMT. Yang pertama, penghimpunan dan penyalur dana dengan penyimpang uang di BMT, uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya, sehingga timbul unit surplus atau pihak yang memiliki dana berlebih, dan unit defisit atau pihak yang kekurangan dana. Yang kedua, pencipta dan pemberi likuiditas dapat menciptakan alat pembayaran yang mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga atau perorangan. Yang ketiga, sumber pendapatan, BMT dapat menciptakan lapangan kerja dan memberi pendapatan kepada para pegawainya. Yang keempat, memberi informasi kepada masyarakat mengenai risiko, keuntungan, dan peluang yang ada pada lembaga tersebut. Yang terakhir yaitu sebagai satu lembaga keuangan mikro Islam yang dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil atau mikro, menengah, dan juga koperasi dengan kelebihan tidak meminta jaminan yang memberatkan bagi UMKM. Selanjutnya ada Undang-Undang
RI nomor 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro, yaitu pasal 3. LKM itu bertujuan untuk yang pertama meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat. Yang kedua, membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat. Dan yang terakhir yaitu membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah. Kemudian kegiatan yang dilarang dilakukan oleh LKM atau BMT sendiri tertera pada pasal 14. Yang pertama yaitu menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. Yang kedua, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. Yang ketiga, melakukan usaha perasuransian sebagai penanggung. Yang keempat, bertindak sebagai penjamin. Yang kelima, memberi pinjaman atau pembiayaan kepada LKM lain, kecuali dalam rangka mengatasi kesulitan likuiditas bagi LKM lain dalam wilayah kabupaten atau kota yang sama. Dan yang terakhir yaitu melakukan usaha di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 1. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jenis-jenis produk BMT. Yang pertama, produk penghimpunan dana. Dalam produk penghimpunan dana, BMT menggunakan akad titipan yaitu wadiah dan investasi yaitu mudharabah. Kemudian produk penyaluran dana, penyaluran dananya pada dasarnya dapat dilakukan melalui yang pertama prinsip bagi hasil berdasarkan akad antara lain mudharabah ataupun musyarakah. Yang kedua ada prinsip jual beli berdasarkan akad mudharabah istisna dan salam. Yang ketiga ada prinsip sewa menyewa berdasarkan akad qard. Yang keempat melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan akad lainnya, yaitu wakalah, hiwalah, kafalah, dan horn. Kemudian yang ketiga adalah produk baitul mal. BMT juga menerima titipan berupa zakat, infak, dan sodakoh, serta menjalankannya sesuai dengan ketentuan dan amanahnya. Untuk kegiatan usaha dan produk BMT, ini secara singkatnya ada bagan yang dapat kita pahami lebih mudah, yaitu dari operasional BMT itu sendiri ada penggalangan dana dan juga ada yang sebelah kanan ini ada pembiayaan. Nah, pembiayaan itu sendiri ada mudharabah dan musyarakah dengan akad mudharabah dan musyarakah dengan bagi hasil, kemudian juga ada mudharabah dan baitul bitaman ajil dengan margin keuntungan nantinya di akhir. Kemudian ada khodrul hasan, yaitu berupa infak. Untuk penggalangan dana itu ada modal dasar dengan SHU yang dibagikan, simpanan sukarela bagi hasil, dan simpanan sukarela titipan. Next. Kemudian ada regulasi dan fatwa tentang BMT. Yang pertama, UU nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Yang kedua, UU nomor 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro. Yang ketiga, UU nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Yang keempat, UU nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan. Yang terakhir, Fatwa DSN MUI nomor 141 DSN MUI 2021 tentang pedoman pendirian dan operasional koperasi syariah. Kesimpulannya ialah BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang mempunyai karakteristik khusus karena dalam pelaksanaannya memperhatikan nilai komersial dan nilai sosial. Selain itu, bentuk badan hukum BMT yang bisa membentuk koperasi atau PT membuat peraturan yang melandasi kegiatan BMT ini cukup beragam. Selain undang-undang tersebut, terdapat berbagai macam peraturan yang membantu pelaksanaan BMT. Sekian. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman atas penyampaiannya dan terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkannya. Sekian presentasi dari kelompok 9. Jika terdapat kekurangannya, kami mohon maaf dan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.